Halo guys, welcome back to my channel. Nama aku Elsa Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah yang sedih yang berasal dari negara Cina dan tepatnya ada di kota Shanghai. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung mulai ya. Yang Liping adalah seorang wanita muda yang lahir di tanggal 22 November tahun 2016 di Shanghai, Cina. Dia ini dibesarkan di dalam keluarga yang harmonis dan juga penuh dengan kasih sayang. Walaupun dia tidak punya saudara, tetapi dia ini tidak pernah merasa kesepian. Masa kecilnya sangat menyenangkan dan juga penuh dengan kegembiraan. Walaupun anaknya ini pemalu dan juga pendiam, tetapi dia tumbuh menjadi anak yang penurut dan taat. Kedua orang tuanya sangat bangga terhadap Yang Liping. Banyak teman-teman yang suka bergaul dengan dia. Rupanya selain menyenangkan, Liping ini termasuk anak yang cukup pintar dan rajin di sekolah. Dari kecil dia sudah punya cita-cita yang sangat mulia, yaitu menjadi seorang guru. Setelah menyelesaikan kuliahnya dan lulus dari Shanghai Normal University, Yang Liping mendapatkan pekerjaan sebagai guru bahasa Mandarin di sekolah dasar Jin Yuan. Gaji Liping sebagai guru itu cukup besar, dan itu membuat dia semakin semangat dalam bekerja. Kehidupannya mulai berubah pada saat dia berusia 27 tahun, yaitu sekitar tahun 2013. Liping bertemu dengan seorang pria yang tampan dan menarik yang bernama Zhu Xiaotong. Zhu Xiaotong ini lahir di Shanghai pada tanggal 28 November tahun 1987. Jadi Xiaotong ini seumuran dengan Liping. Xiaotong ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dia hanya tinggal di apartemen kecil bersama dengan ibunya. Dia juga tidak punya pendidikan yang tinggi, dan setelah tamat SMA, dia hanya masuk ke sekolah kejuruan selama 1 tahun. Dia tinggal di apartemen kecil yang terletak di distrik Hangzhou, Shanghai, nomor 404 sejak umur 8 tahun. 2 tahun kemudian, orang tuanya bercerai dan ayahnya pindah dan Xiaotong tinggal bersama ibunya saja. Pada tahun 2007, dengan model wajahnya yang tampan, dia ingin menjadi terkenal dengan mengikuti sebuah acara talent show yang bernama My Type My Show yang diadakan oleh Stephen Television di Shanghai. Ketika dia ikut dalam kompetisi tersebut, namanya mulai sedikit dikenal oleh banyak orang. Masyarakat senang melihat ketampanan wajahnya. Namun sayangnya, Xiaotong gagal dalam kompetisi ini. Walaupun tampan, tetapi dia tidak memiliki bakat apapun, sehingga dia harus tersingkir dalam babak penyisihan. Xiaotong pun harus merelakan mimpinya kandas pada saat itu. Sebenarnya sebelum mengikuti kompetisi tersebut, Xiaotong sudah mempunyai pekerjaan tetap. Dia bekerja sebagai penjaga toko pakaian Marks and Spencer di sebuah pusat perbelanjaan. Namun sayangnya, gajinya ini termasuk kecil sekali. Ketika dia bertemu dengan Yang Liping pada tahun 2013 di suatu pesta, maka jatuh cintalah Liping pada Xiaotong pada pandangan pertama. Karena selain tampan, Xiaotong ini juga sangat sopan dan pandai mengambil hati orang tua Liping. Pertama kali orang tua Liping bertemu Xiaotong pada saat musim semi di tahun 2015. Pada saat itu, kebetulan ada acara kumpul-kumpul di rumahnya ayahnya Liping. Ketika itu, orang tua Liping melihat kalau Xiaotong ini merupakan anak yang sopan dan juga baik. Walaupun ada beberapa anggota keluarga yang memiliki kesan negatif terhadap Xiaotong, tetapi orang tua Liping berpikir bahwa selama putri mereka menyukai Xiaotong, maka mereka pun menyetujui keputusan Liping. Karena selama ini, Liping selalu berhasil dalam setiap langkah hidupnya. Jadi orang tua Liping merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi pada suatu saat, Liping mendapat peringatan dari salah satu sahabatnya yang kebetulan mengenal Xiaotong. Teman Liping tersebut mengatakan kalau Xiaotong tidak sebaik yang terlihat di luar. Dia bukanlah pria baik-baik yang bisa dipercaya. Selain suka menghabiskan uang untuk barang-barang mewah, Xiaotong juga suka pergi ke tempat hiburan malam. Orang tua Liping yang ikut mendengar hal ini terkejut karena mereka tidak menyangka kalau Xiaotong yang selama ini sopan terhadap mereka bukanlah pria yang pantas untuk anak mereka. Maka marahlah orang tua Liping. Mereka meminta Liping untuk mengakhiri hubungannya dengan Xiaotong. Teman-teman Liping juga menyarankan Liping untuk berpikir berkali-kali dulu sebelum hubungan mereka semakin dalam. Tetapi si Liping tidak mau mendengarkan semuanya. Dia sudah jatuh cinta dengan Xiaotong, dan mereka berdua pun terus berpacaran sampai tahun 2015, di mana pada akhirnya
Yang Liping pun menerima lamaran dari Chu Xiaotong dan mereka pun menikah di bulan Mei 2016. Karena Xiaotong tidak memiliki uang sama sekali, mereka hanya bisa mengadakan pesta pernikahan yang sederhana. Bahkan Liping pun rela tidak memakai gaun pengantin dan hanya mengenakan blus putih dan juga celana jeans sobek-sobek. Hanya sedikit tamu yang diundang pada acara tersebut. Ibu Xiaotong cuma membuka 7 meja untuk merayakan pernikahan mereka di sebuah restoran di Hotel Marriott Shanghai. Setelah menikah, Liping tinggal di apartemen Xiaotong yang sangat kecil. Luas apartemen tersebut hanyalah 35 meter persegi. Selain Xiaotong dan Liping, ada juga anjing dan berbagai binatang peliharaan lainnya, seperti hamsternya Liping dan juga reptil-reptil peliharaannya si Xiaotong. Rupanya Xiaotong ini merupakan pencinta binatang reptil. Jadi dia memelihara mereka semua dalam lusinan kotak kaca di dalam apartemen tersebut. Kehidupan Liping di sini sangat menyedihkan karena Xiaotong mulai menunjukkan sikap yang kasar dan juga suka meminta uang dari Liping untuk berfoya-foya. Selain itu, Xiaotong ini merupakan pria yang posesif. Dia mengendalikan kehidupan Liping dan mengatur istrinya sesuai dengan kehendaknya. Xiaotong juga memasang CCTV di rumahnya untuk memantau setiap gerakan istrinya. Rupanya Xiaotong ini merupakan orang yang sangat cemburuan. Dia melarang Liping untuk bergaul dengan pria-pria lainnya. Karena hal ini, Liping pun sempat memposting di akun Weibo-nya kalau dia akan menghapus semua pertemanan dia dengan semua teman laki-lakinya. Selain itu, kalau ada teman wanita yang mau menghubungi dia, lebih baik mencari dia lewat telepon atau SMS saja. Yang menyedihkannya lagi, selain Liping sudah berkorban banyak buat Xiaotong dan menghabiskan banyak uangnya untuk membayar semua utang-utang Xiaotong, tetapi suaminya ini malah berhubungan dengan wanita lain. Hal ini membuat Liping marah dan mereka pun bertengkar hebat. Xiaotong lalu mencoba merayu istrinya dengan janji-janji manisnya supaya Liping tidak marah lagi dengannya. Pada suatu hari, Xiaotong menyuruh Liping untuk berhenti mengajar, karena dia sudah mendapatkan pekerjaan di Hong Kong dengan gaji yang besar. Dia juga mengajak Liping untuk pindah dengan dia ke Hong Kong, padahal semua ini hanyalah tipuan Xiaotong semata. Lalu setelah Liping berhenti bekerja, Xiaotong mengajak Liping berliburan ke kota Hangzhou. Tapi setelah sampai di sana, mereka tidak mendapatkan kamar hotel sama sekali, karena pada saat itu lagi ada acara penting di kota tersebut. Liping pun kecewa dan menjadi marah dengan Xiaotong. Dia merasa Xiaotong tidak benar-benar mempersiapkan acara liburan ini dengan baik. Dan pertengkaran-pertengkaran itu menjadi semakin sering dan bertambah banyak frekuensinya. Hingga puncaknya pada tanggal 17 Oktober tahun 2016, pertengkaran sengit pun akhirnya pecah. Semua itu dimulai ketika Liping menegur suaminya yang suka keluar malam dan berfoya-foya di luar sana. Xiaotong yang ditegur seperti itu tidak terima. Pada saat itu, Xiaotong tidak dapat lagi mengontrol emosinya. Dia menekan leher Liping selama 5 menit sehingga tubuh Liping menjadi lemas karena tidak dapat bernafas. Setelah menyadari bahwa istrinya ini telah meninggal dunia, Xiaotong pun menjadi panik. Dia di tengah kepanikan tersebut teringat kalau dia baru membeli freezer untuk menyimpan daging sapi dan domba yang merupakan makanan kesukaan Liping, sehingga dia memutuskan untuk memasukkan tubuh istrinya ke dalam freezer tersebut. Xiaotong bukannya menyesal, tapi dia ini tuh malah mengambil kartu kredit istrinya. Xiaotong menggunakan kartu kredit China Merchant Bank istrinya untuk dibelanjakan sebanyak lebih dari 110.000 yen. Dia memakai nama istrinya untuk meminjam uang dengan jumlah total lebih dari 200.000 yen. Dan dia gunakan untuk bersenang-senang dan membeli banyak barang-barang mewah. Bahkan dia juga sempat berlibur dengan wanita-wanita lain ke berbagai tempat seperti ke Korsel, Nanchang, Hainan, Nanjing, Wushi, dan juga tempat-tempat lainnya. Gilanya, hal ini bukan hanya berlangsung selama 1 atau 2 hari saja, melainkan selama 105 hari. Dan selama itu untuk membuat orang lain tidak curiga, Xiaotong membalas semua pesannya masuk di telepon istrinya. Jadi tidak ada satupun teman atau keluarga Liping yang tahu kalau Liping sudah tiada. Sampai pada suatu hari, yaitu 105 hari kemudian, pas di hari ulang tahun ayahnya Liping yang ke-60,
Ibunya Liping mengancam akan marah pada mereka apabila Liping tidak mau hadir di hari ulang tahun ayahnya. Karena selama ini, Liping seperti susah sekali untuk diajak ketemuan, sehingga ibunya pun menjadi gregetan. Akhirnya Xiaotong ini tidak bisa lagi mengelak. Xiaotong merasa kalau dia terus menghindar, maka kedua orang tua Liping pasti makin lama makin curiga. Xiaotong lalu bercerita pada ibunya kalau istrinya ini tuh telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dia juga bercerita kalau istrinya itu selama ini berada di freezer selama 105 hari. Ibunya Xiaotong pun terkejut. Dia lalu membawa anaknya untuk menyerahkan diri ke polisi distrik Hong Kong di Shanghai pada sore itu. Ibunya Xiaotong tidak menyembunyikan kejahatan anaknya, karena dia berharap dengan mengaku secara sukarela, maka anaknya akan mendapatkan keringanan hukuman. Sementara itu, di sisi lain, orang tua Liping lagi berkumpul dengan semua kerabat mereka untuk merayakan hari ulang tahun ayahnya Liping yang ke-60. Saat itu, yaitu tanggal 1 Februari tahun 2017, semuanya sedang menantikan makan malam dihidangkan. Tetapi, ayahnya Liping ini tuh tampak sedih dan gelisah, karena putri kesayangannya dan menantunya belum kelihatan hadir di acara ulang tahunnya. Padahal beberapa hari sebelumnya, ibunya sudah mengecat Liping memberitahu kalau ulang tahun ayahnya beberapa hari lagi dan mereka berdua harus datang. Ketika mereka sedang menunggu, tiba-tiba terdengar suara telepon. Dan ketika diangkat, tidak tahunya telepon tersebut berasal dari polisi. Polisi membawa berita buruk buat keluarga mereka, yaitu Liping telah meninggal dan meninggalnya karena dianiaya oleh suaminya sendiri. Bahkan mereka juga diberitahu kalau Liping sudah meninggal lebih dari 3 bulan yang lalu. Betapa terkejutnya orang tua Liping mendengar hal itu. Jadi selama 106 hari ini, rupanya Xiaotong lah yang menyamar menjadi Liping di telepon. Xiaotong akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Selama persidangan, dia berusaha meyakinkan hakim kalau istrinya meninggal karena kecelakaan yang tidak disengaja. Tetapi pihak pengadilan tidak mempercayai kata-kata Xiaotong. Sebenarnya, banyak tetangga yang syok mendengar perbuatan Xiaotong ini, karena mereka mengenal Xiaotong itu sebagai anak yang sopan dan suaranya pun lembut. Selain itu, penampilan Xiaotong selalu terkesan menarik, dan dia selalu menjaga gaya rambutnya yang stylish dan aroma wangi selalu tercium dari seluruh tubuhnya. Bahkan ibunya Xiaotong pun membanggakan anaknya dan mengatakan kalau anaknya ini tuh sangat tampan seperti selebriti Cina yang sangat terkenal bernama Huke. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus tahun 2019, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Xiaotong. Xiaotong sempat mengajukan naik banding namun ditolak. Orang tua Liping merasa senang dengan keputusan pengadilan. Ibu Liping menangis terharu, akhirnya putrinya menerima keadilan. Nah, buat teman-teman yang masih jomblo sampai sekarang seperti saya, kalian itu kalau nyari pasangan jangan lihat dari mukanya doang ya teman-teman. Kalau misalnya ketemu di sekolah lah atau di jalan atau bahkan di pasar gitu, ketemu cowok yang tiba-tiba gantengnya sempriwing banget sampai hatiku ini potek-potek gitu kan ya. Jangan langsung diajak kenalan, jangan langsung sok deket gitu. Itu jangan. Bukan cuma masalah harga diri, masalahnya kalau cowok ini itu tampangnya bagus, tapi hati sama sikapnya sama karakternya itu jelek, itu percuma. Kalian kalau pacaran sama orang gitu, terus kalian cuma oke-okein doang karena tampangnya, tapi kalian gak pedulin karakter sama sikapnya, itu nanti kalian sendiri yang rugi. Bayangin aja kalau kalian misalnya nikah sama cowok yang ganteng tapi sikapnya jelek-jelek gimana gitu. Apalagi yang posesifnya sampai abusive gitu, sampai yang gepok-gepok gitu. Yang ada kan cuma nangis di rumah doang, gak ada seneng-senengnya. Percuma kamu pamerin ke orang-orang punya pacar yang bagus, tapi sikapnya kayak gitu, apanya mau dipamerin? Nah, sebelum aku akhiri video kali ini, aku mau bilang dulu rest in peace kepada Yang Liping dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan itu bisa diberi kekuatan. Dan untuk para penonton yang sekarang lagi nontonin aku, jangan lupa buat klik tombol like, share ke teman-teman yang kalian kenal dan juga semua orang yang ada di dunia ini. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!